perintahkan untuk membeli motor. Nah, itu contoh. Ini yang dikatakan aku pertama. Baru kali kan aku pertama. Yang kedua adalah aku. Orang ma'rifatullah kan nggak boleh puji, ya. Dia sudah tahan banting soal Tuhan. Kenapa? Ini kajian agama sampai jadi agama dari diri. Ini kajian yang tidak bisa akal berpihak. Jadi jangan coba-coba menghayati dengan akal. Aku adalah aku. Simak baik-baik. Aku yang kedua ingin menjadi Tuhan. Ini dua kali pernyataan. Tadi ingin menjadi Tuhan dari dirinya sendiri. Kita buktikan, kita ingin mengambil nasi, itu siapa yang memerintahkan dan siapa yang mengerjakan. Aku memerintahkan diriku sendiri, betul? Berarti aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Itu. Aku memerintahkan diriku. Nah, berarti sudah ada dinamakan Tuhan bagi diri. Tiba-tiba aku ingin menjadi Tuhan, maka aku menjadikan umat. Ini baru ada kata menyembah. Karena aku adalah aku, di sini ada dua perkara, yang aku pada diri dan aku pada ketuhananku. Nah, yang ketuhananku inilah aku jadikan suatu zat pertama yang membuat semua ini terjadi. Maka kujadikanlah zat pertama. Itu ayat pertama, huruf pertama yang jadi artinya zat. Tapi ada nggak bunyi itu kalau nggak ada yang bunyikan? Ya, nggak mungkin ada yang bunyi, nggak ada yang membunyikan, kan nggak mungkin. Ternyata yang membunyikan itu adalah Jangan sampai nanti kemarin di YouTube ini ya. Itu tajalli sir, yaitu perjalanan rahasia. Aku berikan zat dan sifat dua kali la, maka terjadilah zahir batin yang amanah aku bersembunyi di dalam afalnya, yaitu gerak yang menandakan hayat. Maka aku siapkan zat untuk disembah. Berarti nama zat yang disembah itu apa namanya? Berarti kan Allah. dijadikan. Maka berdirilah zat yang disembah. Hamdu adalah sir batin rahasia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, saya tanya, jamaah semesta alam apa umat? Ya? Semesta alam apa umat?
Jamaah, kalau semesta alam ada kambing, ada kucing, ada burung, ada ayam, ya. Semua yang ada di bumi bertasbih mengingatku, kata Allah di Al-Quran. Betul nggak? Saya tanya, yang didirikan tadi itu adalah kodrat ketuhananku, ya, yang mana aku bersifat pada zat itu, maka di dalam zat itu ada aku, dinamakan kunna, kujadikan zat. Boleh kamu sebagai zat menjadi Tuhan daripada sekalian alam. Aku serahkan apa yang hak-hakmu sebagai Tuhan. Maha melihat, maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kamu ingat satu yang saya tidak serahkan kepadamu, yaitu Maha Esa. Tidak ada orang katakan Allah Maha Esa, yang ada Tuhan Maha Esa. Esa ini adalah dia menunjukkan kekuasaan ketuhanannya pada zat yang dia jadikan Tuhan oleh sekalian alam. Padahal Allah katakan, kafirlah orang yang mengatakan aku zat, dan kafir juga orang yang tidak mengakui adanya zatku. Jadi akhirnya siapa zat yang dia jadikan sebagai Tuhan oleh sekalian alam tadi? Siapa? Mana wujud zat itu? Alif lam lam ha, marifatul fil izzatin, marifatul fil sifatin, marifatul fil asma, wa ala mafiratun fil af'alu. Allah, alif sifat bagi Tuhan, lam sifat bagi Tuhan, lam kedua adalah nama Tuhan, yang ketiga adalah gerak atau hayat bagi Tuhan, dan itu ada. Itu yang disebut dengan diri. Disebut dengan apa? Diri. Ternyata yang dimaksud nama Tuhan itu Allah, itu adalah Tuhan dari sekalian alam. Makanya dia katakan, siapapun namamu di bumi itu nanti, itulah namaku. Kenapa? Karena kita memberikan nama kepada zatnya. Maka jadilah itu namanya. Karena Allah adalah nama diri. Tapi diri berasma, yaitu diri kita sendiri. Itu yang dikatakan, siapapun namamu, itulah namaku. Ya, namanya aja kita kasih nama zat dia ini, berarti dialah yang punya nama itu. Ridho Rahman, Allah, sama. Allah adalah nama kodrat sebuah diri, tapi untuk mendapatkan penyempurnaan ketuhanannya, maka kita beri dia nama. Maka dikatakan, siapapun namamu, itu adalah namaku juga. Kenapa? Karena kita memberi nama kepada diri ini yang dia punya.
Jadi bagaimana kelanjutan perjuangan Allah Rabbil Alamin? Siapa Allah Rabbil Alamin? Ada yang tidak berasal dari zat dan ada yang tidak berasal dari nur, tidak berasal dari batin, tetapi dia turun sebagai sebuah batinnya diri. Itulah yang dikatakan dengan bani, yaitu batinku. Batinku di masa anak disebut bani atau anak. Jadi dengan demikian belum tuntas jadinya. Bagaimana dengan riwayat Tuhan dari Allah? Ada nggak Tuhan lain selain Allah? Tidak ada. Kenapa? Yang ada hanya aku. Itulah la ilah. Akhirnya tambah pendek, tambah singkat pencarian itu. Aku tidak lagi ada Tuhan melainkan Allah. Inilah persembunyian. Semoga dengan kita sudah bisa pelan-pelan mengetahui, janganlah kita bertuhan kepada yang dinobatkan jadi Tuhan, tetapi bertuhanlah kepada yang menobatkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau memang ingin tahu siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku. Tapi aku di dalam asyhadu itu siapa? Ada 45-nya Allah. Inilah yang akan menjadi wujud Tuhan bagi Allah dengan adanya suatu sifat atau gerakan. Dia bergerak dan dia tidak merubah posisi ketuhanan daripada yang dia janjikan tadi. Maha pengasih, maha penyayang, silakan, nggak ada masalah, asal jangan maha esa. Karena yang maha esa adalah Tuhan. Inilah perbedaan yang kamu lihat dengan yang kamu sadari yang tidak terlihat. Inilah sifat yang kamu peragakan, bahwasannya kamu menunjukkan ketuhanannya di dalam makom yang dijadikan Tuhan, yaitu Allah. Paham kira-kira? Insya Allah. Nah, gitu. Jadi jangan sampai diikutkan metode alam semesta bertuhan. Kalau alam semesta bertuhan, Allah lebih besar daripada diri. Tapi kalau diikutkan diri bertuhan, adalah diri yang wujudnya Tuhan. Itu yang dikatakan diri Tuhan, Tuhan berdiri. Jangan besarkan la tafaraku fil izzatin wa la tafaraku fil sifat, wa la tafaraku fil izzat wa tafaraku fil sifat. Jangan engkau tafakur kepada zat, tapi tafakurlah kepada sifat yang ada pada zat itu. Dengan demikian, penampakan yang ditujukan oleh wujud itu supaya alam tidak kehilangan Tuhannya, artinya penampakan itu, Tuhannya dari penampakan itu tadi yang menjadi Tuhan ilahi nas, Tuhan yang
berkodrat kemanusiaan yang sebenar-benar dicari sebagai Tuhan. Tentu dengan menggeser keberadaan Rabbil Alamin dengan ilahi nas. Maka dalam kesadaran keseharian kita jamaah, apabila kita dalam kesadaran umat, kadang-kadang kita rindu kepada Tuhan. Dalam kesadaran Tuhan, maka kita sangat mengatur keberadaan umat di dalam diri kita. Dengan demikian, tidak ada yang jauh. Jadi kalau kita sudah berpihak kepada yang menggerakkan, maka jangan kamu bertuhan kepada yang digerakkan. Itu aja pesan saya. Nanti la ilaha illallah itu ada peringatan la ma'budu bihaqqin. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati-hati jangan salah menyembah, karena di situ mencari Tuhan, Tuhan yang mudah, karena tidak ada Tuhan yang susah dicari. Tapi kamu belum siap meletakkan Tuhan dalam kemudahan, karena terbiasa di amalia bercerita Tuhan dalam kesulitan. Maka menggesernya butuh dua syarat. Yang kedua, keikhlasan hatimu diperjalankan. Yang kedua adalah izin dari wali Allah untuk berubah. Karena tauhid itu adalah perubahan yang tidak dipaksakan. Perubahan yang tidak dipaksakan, karena yang akan dirubah itu adalah kodratmu sendiri. Jadi tauhid itu di dalam sini saja, tidak kemana-mana tauhid itu. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Semakin kamu berpikir tentang yang kamu lihat dengan yang kamu tidak bisa melihat, kamu tidak boleh memberikan nama terhadap kaji sebuah Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dikaji. Maka kalau kamu mengalami dua perkara tersebut, maka inilah yang akan membuat segala puncak kebenaran. Tapi kalau kamu tidak merasa menyaksikan dan melihat yang nyata, dan menyatakan yang tidak terlihat, maka kamu akan melalui masa sulit berkepanjangan. Ya, kamu akan melalui masa sulit berkepanjangan. Tapi kalau kamu sudah beriman, 3 titik, 2 tidak terlihat, 1 yang terlihat, maka kamu harus mendirikan pandangan itu. Kamu menyaksikan yang terlihat dan merasakan yang tidak terlihat. Tapi kamu tetap kamu. Aku adalah aku. Paham? Paham. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan iman, ya, bisa menjadi peningkatan iman. Setelah ini kita akan bertemu 1 tahun yang akan datang, ya, 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan jangan putuskan ayat Allah, maka kamu tidak akan terputus dari saya. Tapi kalau kamu memutus ayat, maka kamu akan terputus dari saya. Maka jadikanlah, hidupkanlah dirimu sebagai ayat, dan lihatlah diri gurumu sebagai hayat. Maka jadilah kita ayat yang hidup. Dan jangan kotori ayat itu dengan keinginanmu yang mana itu adalah godaan. Jadi kalau kita sudah dari Tuhan, semuanya mudah ya. Berarti tujuan Kalau mencari kemarin kan kemudahan. kita
Iya, sekarang jadi umat. Ini sudah nggak benar. Makanya berbalik lagi. Terus kalau kita jadi Tuhan, Jangan menyembah. kan nggak sembahyang lagi ya. Berarti kamu udah malas sembahyang. Keinginanmu sudah melahirkan syarat. Ini yang tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau kamu merasa menjalankan tauhid diri itu memang seperti itu, maka tidak ada niat lain-lain. Biarkan Tuhan melaksanakan kekuasaannya pada diri kita, tinggal kita menikmatinya. Mau nggak menikmati? Nah, ya, kalau sudah sampai ke tingkat menikmatinya, maka itulah atas segalanya. Ya, jadi kalau sekarang kan kita manusia nih, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kata beliau, tolong aku. Sama saya sama dia. Datang singa, Allah, singa juga. Rupanya Tuhan kita ada salah. Itu Tuhan bernama untuk disembah oleh sekalian alam. Keakuan yang ada di dalam asma Allah tadi itu hak dan wewenang ketuhanan. Kepada siapa? Kepada sekalian alam. Tapi Tuhanmu ngapain? Nggak ngapain-ngapain. Dia hanya menikmati hubungan antara kunah dengan kunal yang dia jadikan Tuhan dengan dia pertuhankan, dia nikmati. Itu yang dimaksud aku ingin jadi Tuhan. Yang bekerja zat dengan sifat. Nah dia rupanya enak juga jadi Tuhan. Daripada di umat yang menyembah zat, cepat-cepat dia sampaikan. Wa la tafaraku fil izzatin wa tafaraku fis sifatin. Jangan kamu tafakur kepada zat, tapi tafakur kepada sifat. Yang sifat itu wabisatun an-nasir. Sifat itu adalah diri rahasia. Jadi yang menggerakkan zat itu, itulah jalan tempat tafakur, bukan zat yang bergerak yang tempat kita tafakur. Paham? Dan itu semua adalah diri asma Allah, diri insan. Ingat itu. Dan aku menyaksikan atas itu. Paham? Nah, insya Allah mudah-mudahan coba belajar kamu jemaah menghargai diri. Hargai dirimu sekarang, jaga jangan sampai dirimu terhina. Itu saja. Karena nanti kamu akan sampai ke tahap itu. Kalau ke tahap itu kamu sudah sampai, ibarat kamu sudah jadi gula, semut akan datang, kamu nggak bisa ngelak. Ya, tidak bisa mengelak lagi. Tapi kamu adalah gula yang tidak tahu dia manis. Nah ini yang bahaya. Maka inilah perkenalan dan mengenalkan. Kenapa kamu manis? Apa Allah menciptakan kamu manis? Atau kamu gula yang ingin jadi manis? Ini kan belum ada jawaban. Mudah-mudahan dengan adanya milad peningkatan tausiah ini, sudahlah kita bisa membatasi kalau hal-hal yang bersifat doa adalah wujud Allah Tuhan dari semesta alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita lebih memikirkan sifat dari itu semua yang tidak dipercayakan memakainya, yaitu Maha Esa,
Mudah-mudahan itu bisa didapati dengan kaedah